Bapak Ibu untuk sukacitanya yang luar biasa. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya berikan kepada saudara dan saudari saya untuk memberikan kesaksiannya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada keluarga Bapak dan Ibu Nesti. Dipersilakan. Tuhan dalam rencananya ini, dan kita juga harus terus berusaha, kami khususnya berusaha mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam ujian yang sedang dihadapkan bagi kami. Ya, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjalankan setiap kondisi kita yang ada pada saat ini. Ya, demikian saja kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian yang telah disampaikan oleh saudari kita, dan pada saat ini kita kembali mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mengangkat pujian dan mengatakan kasih dari surga.
akan mengalir selalu dalam kehidupan kami, yang selalu Tuhan membasahi, yang selalu boleh menyegarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami pun sudah mendengarkan kesaksian, dan kesaksian itu boleh mengingatkan kepada kami, supaya kami boleh, apa yang Tuhan berikan, kami boleh menerimanya. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, mari Tuhan akan menyatakan isi hati Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hikmat dan otoritas Allah turun atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh sampai dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sangat yakin Tuhan, firman-Mu akan memberkati setiap kami, dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. WR Singer Musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami akan duduk dengan diam dan berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Ya, kalau pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan, itu adalah satu kemurahan Tuhan buat kita. Ya, kalau bukan kemurahan Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Ya, tetapi terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, hati penuh sukacita, kita boleh beribadah, dan setiap kita beribadah, iman kita adalah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita menghadapi sakramen perjamuan kudus. Biarlah dengan iman percaya kita yakin ketika kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita percaya bahwa Alkitab kita ini adalah otoritas Allah yang tertinggi. Tidak ada yang lainnya. Saya katakan tidak ada yang lainnya. Alkitab ini adalah otoritas Allah. Jadi Allah sendiri yang akan berbicara kepada kita sekalian melalui hamba Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan dan ada mujizat. Ya, saudara. Itu sebabnya kita sangat perlu firman Tuhan mengisi dalam kehidupan kita. Ya, baik saudara, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita sesuai dengan tema yang sudah saya share dalam grup. Ya, bertekun dan tetap teguh di dalam iman. Mari kita akan baca di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ya, ayat sebetulnya ayat yang terakhir saya harus baca, tetapi ini karena berkaitan saya harus membacanya. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Saya akan baca dengan cepat. Ya, saya tidak bisa membaca karena televisinya belum ada saudara, jadi saya harus menoleh ke belakang. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama lewat layar LCD. Ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, maupun pemerintah, maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat.
ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang terakhir, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Ya, penekanannya nanti di ayat yang terakhir ya saudara. Tapi kalau ayat demi ayat saya menguraikannya nanti memakan waktu ya saudara ya. Tetapi tadi sudah jelas ya saudara ya. Saudara mengikuti pembacaan itu. Ya saudara, sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Ya, ada kekuatan, ada mujizat. Ya, bila tubuh jasmani kita tidak makan, tubuh jasmani kita tidak makan, bagaimana saudara? Tubuh kita akan menjadi lemah. Ya, tubuh kita akan menjadi lemah, dan saat tubuh kita lemah, maka waduh yang namanya penyakit akan berdatangan. Ya, imun kita tidak ada. Ya, jadi kita harus menjaga stabilitas tubuh kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita. Haleluya. Nah, begitu juga dengan rohani kita. Kita jangan harus memperhatikan jasmani kita saja, saudara. Kita pun harus memperhatikan rohani kita. Ya, begitu juga dengan hidup rohani kita. Kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah makanan yang sejati untuk kehidupan rohani kita. Ya, bila tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, rohani kita akan menjadi lemah. Ya, kemudian iman rohani kita menjadi goyah. Nanti kita sudah baca ya, mulai dari ayat 15 tadi ya. Nah, dan tidak ada kekuatan, dan berimbas itu kepada seluruh hidup kita. Jadi kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, jangan kita berkata, "Oh, saya kuat di dalam Tuhan, iman saya kuat." Bagaimana mau kuat? Kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, apalagi melalui kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa, dan kita setiap hari harus membaca firman Tuhan. Berdoa adalah nafas hidup kita manusia. Kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Setelah kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita mempersilahkan juga Tuhan berkomunikasi dengan kita. Jangan kita egois. Tuhan, rumohno ya Tuhan, dengar saya mau berdoa, saya sambat, saya curhat. Itu betul saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan itu betul. Tetapi saudara, jangan saudara lepas dari firman Tuhan. Tidak usah, aduh abot, mau baca Alkitab ini berat, firman Tuhan ini abot. Silakan aja saudara buka HP. Ya, renungan firman Tuhan setiap pagi saya berikan. Tidak usah di komen, tidak apa-apa. Tapi saya berharap untuk dibaca. Saudara tidak membaca renungan firman Tuhan yang diberikan oleh Ibu Gembala, tidak apa-apa. Silakan, ada banyak renungan firman Tuhan yang ada di HP. Ya, jadi saudara, kita harus ada makanan rohani. Itulah yang untuk menyegarkan di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Iman kita menjadi kuat. Ya, karena firman Tuhan tadi pembacaan dikatakan kita harus bertekun dan teguh di dalam iman. Ya, puji nama Tuhan saudara. Apa arti tekun saudara? Tekun itu artinya tetap terus. Itu tekun saudara. Tetap terus berkontinu. Ya, itu namanya tekun. Tetap telaten ya. Tekun bekerja
bahagia, telaten, setia, ya, dan tetap aktif, ya, saudara yang kekasih. Bagaimana sekarang saudara terkait dengan ayat yang sudah kita baca? Kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab atau di HP, judul perikopnya itu adalah keutamaan Kristus. Jadi Kristus harus adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menasihati kita dan mengingatkan kepada kita bahwa kamu harus bertekun di dalam iman dan teguh juga di dalam iman. Ya, bertekun dalam iman. Setelah kita bertekun dalam iman, kita akan teguh dalam iman. Tidak mungkin kita akan teguh dalam iman kalau tidak bertekun dulu. Jadi kita harus tekun dulu dalam iman kita, setia dalam iman kita, baru kita akan teguh, tidak akan goncang dan tidak akan goyah. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, kita adalah orang-orang yang beriman, yang menamakan dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus memposisikan kehidupan kita ini bahwa Kristus adalah sentral dalam hidup kita. Bahwa kita harus memposisikan bahwa Kristus itu yang terutama dari segala yang utama. Saudara mungkin bingung apa itu yang artinya. Yang terutama dari segala yang utama. Menurut saudara yang utama itu apa, saudara? Misalnya uang. Jujur saudara, tidak apa-apa saudara katakan seperti itu. Tetapi ingat, Kristus harus yang terutama dari segala yang utama. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Namun saudara, acap kali yang terjadi apa saudara? Terkadang kita tidak memperlakukan hidup ini dan kita tidak disiplin rohani kita kepada Tuhan. Kita tidak berada di dalam jalurnya yang apa Tuhan mau. Kita mau enaknya sendiri, hidup enak sendiri. Ya, mungkin saudara akan beralasan, waduh firman Tuhan lagi, saya tidak kober baca firman Tuhan. Saudara, tidak usah seluruh pasal saudara. Tidak usah satu ayat cuplikan saja atau 2 ayat, 3 ayat. Biasakanlah kita membaca ayat firman Tuhan. Saya tidak menyombongkan, saya harus menjadi teladan bagi keluarga saya. Saya tiap malam saya ada peristiwa doa bersama dengan keluarga, bersama-sama. Anak-anak cucu-cucu saya belum bisa baca ya saudara ya, tetapi mereka didikte ya. Kita membaca Amsal, mereka ikut membaca. Setelah itu kita doa. Setelah itu kita akan berikan giliran mereka untuk berdoa. Sekalipun mepet ya bahasanya, waduh, tidak karuan kadang-kadang saudara. Tetapi saudara, mari kita mau belajar bertekun di dalam iman, yaitu kita harus membaca firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Nah, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bertekun? Bagaimana caranya kita bisa teguh iman di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari kita baca 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Itulah caranya bagaimana kita bisa bertekun dan tetap teguh di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan uji. Waduh, ini peringatan. Kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Nesti bahwa segala sesuatu yang terjadi ini merupakan satu ujian buat kita. Ya, saya tahu bukan hanya keluarga Egar dan Nesti, ya, tetapi kita juga sedang menghadapi ujian. Ada kali kita tidak merasakan bahwa ini ujian dari Tuhan. Oh, biasa air. Saudara, ada kali Tuhan memperhadapkan kita sebuah ujian buat kita. Ya, saudara, dikatakan di sini, ujilah dirimu. Kemudian apa lagi? Selidikilah dirimu. Arti kata, mari kita menguji diri kita. Uji diri, tidak usah menguji orang lain, saudara. Tidak usah kita menyelidiki orang lain.
itu kita menghakimi namanya saudara. Tidak usah selidiki diri kita sendiri. Ada pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Saudara, selidikilah, periksalah, berintrospeksilah akan diri kita. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita tetap tegak berdiri dalam iman kita? Itu saudara. Ya, saudara, apakah kita tetap di dalam Kristus? Apakah kita tetap yakin bahwa Kristus itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau kita yakin Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya kita bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan melaluinya semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin ya saudara. Itu yang Tuhan janjikan. Ya, Tuhan berjanji. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan di keluarga Ega dan Nesti dalam ibadah ucapan syukur, bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu bukan abal-abal. Janji Tuhan itu bukan kaleng-kaleng. Ya, saudara, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dalam kehidupan kita, asal saudara kita tetap beriman, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Ketika iman kita lemah, saudara ingat ya, semua bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika iman kita lemah, sangatlah mudah virus atau bakteri masuk dalam kehidupan kita. Iman kita lemah, iman kita loyo, iman kita ceple rasanya, goncang goyang, waduh, gampang sekali bakteri atau virus masuk di dalam kehidupan kita. Nah saudara, aplikasinya adalah apa, bagaimana saudara? Memang saudara secara manusia kita memang rentan ya, rentan sekali dengan situasi dan kondisi yang ada. Iman kita bisa lemah dengan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Dan sekarang aplikasinya itu apa saudara? Ketika iman kita lemah, virus, sekali lagi, virus bakteri akan masuk dalam kehidupan kita kalau iman kita lemah. Salah satu contohnya saudara, sehari-hari ya, saya akan ambil contoh sehari-hari. Ketika iman kita lemah, kita akan menjadi susah ya. Setiap orang kita pernah susah atau enggak? Pernah ya. Dan kalau kita susah, apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita susah ya. Pertama mungkin kita menangis karena susah. Kita menyesali diri kita sendiri. Kita mengasihani diri kita sendiri karena kita susah. Itu yang terjadi ya. Sekali lagi, setiap manusia rentan dengan masalah ini. Kita bisa susah ya, kita bisa nangis, kita bisa mengasihani diri kita sendiri ya. Puji nama Tuhan. Setelah itu, setelah kita susah, apalagi yang terjadi? Sumpah. Saudara tahu sumpah? Sumpah itu apa sih? Sumpah itu bahasa apa saudara? Saya kok pakai bahasa sumpah ya. Apa sumpah? Saya sumpah galau ya, istilah sekarang galau. Nah saudara, sumpah atau galau. Kalau saudara sumpah rasanya, waduh, pikiran di sini banyak sekali. Apa yang terjadi saudara? Apa yang saudara lakukan kalau saudara sumpah? Marah-marah. Bisa tidak saudara? Sumpah saudara. Jadi akhirnya apa? Saudara bisa marah-marah. Imbasnya kepada siapa kalau saudara marah-marah? Imbasnya adalah kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pikirannya lagi sumpah judet. Nah ini saudara. Karena kita seperti itu. Karena dalam kondisi lemah iman kita. Tadi susah, yang kedua sumpah. Terus apa lagi kira-kira saudara? Kalau iman kita menjadi lemah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, stres. Ya, kalau sudah stres, bagaimana keadaan kita? Wah,
Awas saudara, jangan saudara stres yang terlalu banget ya saudara ya. Bisa berdatangan penyakit itu saudara. Putus asa, depresi, kecewa, putus asa dan kecewa. Saudara pernah putus asa? Wah, puji Tuhan, GBI Sermon tidak ada yang pernah putus asa. Kalau saya pribadi ditanya, Ibu Gembala pernah putus asa? Oh, pernah. Saudara pernah kecewa? Pernah tentunya. Nah, kalau sudah putus asa, kecewa, imbasnya apa kira-kira saudara? Aduh, saya putus asa, saya kecewa. Bisa loh saudara terjadi. Pendeta pun bisa terjadi seperti itu, putus asa dan kecewa. Dan apa yang terjadi? Apa imbasnya kira-kira? Coba salah satu bisa memberikan contoh. Kalau saudara putus asa, kecewa, apa imbasnya? Kira-kira apa saudara? Apa? Bunuh diri. Tidak agama. Wah, ini langsung saklek space ya, saudara. Saudara, kalau kita putus asa, kita kecewa, imbasnya adalah kita pure sama Tuhan. What is pure? Ngambul. Nah, bahkan kita bisa marah sama Tuhan. Ya, itu manusiawi. Kecewa, seperti Ibu Nesti kasihan. Kecewa secara manusia, kecewa. Saya menyampaikan Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saya katakan, loh kalau Tuhan mau mengambil, kenapa kok Tuhan memberi? Tetapi itulah yang diperhadapkan oleh Tuhan kepada mereka berdua. Tuhan memberi, kemudian Tuhan yang mengambil. Sepertinya bertolak belakang. Sepertinya kita tidak bisa terima dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas ini. Saudara yang terkasih, putus asa, kecewa, itu bisa terimbas menjadi kita pure, ngambul. Wes ogah-ogahan, tidak mau ke gereja, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau memuji Tuhan. Wes aku putus asa dan kecewa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mantel sama Tuhan mungkin ya. Nah, saudara, supaya iman kita menjadi kuat, kita harus tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Sekali lagi, acap kali terjadi mengapa ujian datang itu untuk memperkuat iman kita, untuk memperteguh iman kita. Sampai di mana, sampai sejauh mana iman kita. Bukan hamba Tuhan, bukan ibu gembalanya yang mengukur. Oh, imanmu ternyata 50%. Oh, imanmu 100%. Tidak, bukan ibu gembala, tetapi Tuhanlah yang menyelidik hati kita, ya, sampai di mana, sejauh mana, sebesar apa iman kita. Ya, saudara, mari kita buka Yakobus 1 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Nah, inilah maksud Tuhan untuk memperkuat iman kita. Ya, Kolose pasal Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu, jadi kamu tahu saudara ya, bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi Tuhan izinkan saudara. Mungkin ayat yang keempatnya apa ya saudara? Lanjut. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Apa alasannya? Untuk memperkuat iman kita, untuk supaya Tuhan menguji sampai di mana, sejauh apa, sebesar apa iman kita kepada Tuhan. Ya, saudara, supaya iman kita menjadi kuat, kokoh dan tidak goyah. Ya, supaya iman kita menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, seorang nabi, ya saudara, dia tidak bersalah.
tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Wow, masalah pergumulan sampai penyakit, wow, sangat berat. Tetapi Tuhan berkata, hambaku adalah orang yang tetap bertekun di dalam iman. Siapa kita kira-kira saudara? Ayub. Ya, Ayub. Ayub bukan berarti tidak pernah susah, tidak pernah sumpah, tidak pernah putus asa dan kecewa. Pernah. Tetapi hati dan pikiran Ayub tetap dalam remote kontrolnya Tuhan. Tuhan izinkan terjadi putus asa, Tuhan izinkan itu terjadi. Susah, Tuhan izinkan itu terjadi. Apa Ayub pernah susah? Apa Ayub pernah putus asa? Pernah, saudara. Coba saudara lihat dalam Ayub 23 ayat 8 sampai 13. Ini Ayub. Apakah ini juga terjadi pada saudara? Mari kita periksa hati kita. Apakah ini sama dengan saudara? Nah, ya, penderitaan kita tidak sama loh ya dengan penderitaan Ayub. Tetapi apakah kita sama pernah merasakan seperti ini, saudara? Ya, inilah Ayub merasakan susah, sumpah, dan putus asa. Tuhan izinkan terjadi. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Atau berjalan ke barat, apa saudara? Tidak kudapati dia. Ke timur, ke barat, loh kok ke orang Tuhan Yesusnya? Mana? Lanjut saudara, di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Kemudian apa lagi? Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Wow, Ayub putus asa. Ke timur, ke barat, aku tidak melihat Tuhan. Ke utara, ke selatan, aku tidak melihat Tuhan. Ya, tetapi saudara, karena Ayub dalam remote kontrolnya Tuhan, hati dan pikirannya, firman Tuhan katakan Ayub adalah orang yang bertekun di dalam iman. Sehingga Ayub pun sadar. Dalam kesadarannya dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Waktu sangat luar biasa. Tuhan tahu jalan hidupnya Ayub. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti apa saudara? Emas. Jadi saudara, seperti apa yang sudah dialami oleh Ibu Nesti, Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi. Seandainya itu mengikuti apa maunya Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Kemudian kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku akan tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Sangat luar biasa. Mungkin itu saudara terjadi pada hidup saudara. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, mana Tuhan? Kok tidak ada pertolongan Tuhan? Di mana Engkau Tuhan? Aku menjerit, aku berseru, tapi di mana Engkau Tuhan? Sadarlah diri. Ujilah dirimu, periksalah dirimu, berintrospeksilah akan dirimu. Dan Tuhan katakan, dan Ayub mengatakan, seandainya aku dipuji, aku akan timbul seperti emas. Dan dia berkata, sebelum ayat ini, dan dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Dia akan tetap berjalan terus seperti apa maunya Tuhan. Dan aku menuruti, aku tidak menyimpang. Itulah Ayub. Bagaimana dengan kita saudara? Mari saudara kita belajar ya saudara. Belajar apa yang seperti sudah dialami oleh Ayub. Saudara, jangan sekali-kali kita membiarkan iman kita berada di dalam level yang rendah, di dalam level yang lemah. Tapi mari kita bangkit saudara. Biar kamu lemah, aku memang lemah begini. Sudahlah, biarkan begini aja. Biarkanlah, jangan saudara. Mari bangkit
Sekarang ini kita sudah berada di ujung akhir tahun 2022. 4 minggu lagi kita akan mengakhiri. Mari kita mengintrospeksi diri kita mau menguji diri kita mau menyelidiki hati kita. Adakah aku benar-benar mengikuti jejak kakiku menurut jalannya Tuhan? Kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidupku, aku yakin aku akan timbul seperti emas. Kalau Tuhan berjanji kepada Ayub seperti ini, maka Tuhan pun berjanji kepada kita semuanya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan sekali lagi bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng, tetapi ya dan amin. Ya, saudara kekasih, jangan kita membiarkan situasi kondisi iman kita lemah dan di dalam kelemahan. Ingat, iblis akan mengganggu kita. Ya, kalau kita berada di dalam kelemahan, iblis akan mengganggu kita. Ya, iblis bekerja, dia akan mengganggu kita ketika iman kita menjadi lemah. Ya, tidak usah kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, semua kita sudah tahu ya bagaimana siapa yang akan ditelannya. Awas, ada apa saudara? Singa yang mengaum-ngaum berada di sekitar kita. Hendak siapa yang akan dicaploknya? Siapa yang akan dicaploknya? Siapa yang akan dimakannya? Adalah kita yang berada di dalam kelemahan. Ya, inilah cara kerja iblis di akhir zaman. Ya, yang ingin menjatuhkan kita. Iblis menjatuhkan, iblis merusak, ingin selalu mengganggu kehidupan kita. Iblis itu tidak seperti kita bayangkan. Wow, itu iblis, ngeri, seram. Tidak, saudara. Iblis kadang-kadang tidak seperti itu loh, saudara. Iblis itu ayu atau cantik? Iblis itu ganteng atau apa? Saudara, firman Tuhan katakan iblis itu menyamar, menyerupai seperti malaikat. Waduh, tidak serem saudara, tidak ngeri. Tahu-tahu dia ada di sebelah kita. Tahu-tahu dia ada di depan kita, di belakang kita, di samping kita. Siap untuk nyamper. Nah, tambah lengah toh. Atau mungkin ada bisikan, wis tidak usah ke gereja, wis tidak usah kasih apa-apa buat Tuhan, wis tidak usah kasih apa persembahan buat Tuhan, wis tidak usah ada apa. Itu iblis saat ini kadang-kadang mengurat telinga kita berkata seperti itu. Kalau iblis berkata seperti itu, dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi. Ya, sekali lagi saudara, iblis itu selalu akan mengganggu kita dengan cara-cara, dengan trik-triknya. Itulah cara kerja iblis. Itu sebabnya sekali lagi saudara, kita harus bertekun dalam iman dan teguh di dalam iman. Caranya adalah kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Orang yang beriman akan selalu berkata, apapun situasi dan kondisinya, aku akan tetap mencari Tuhan. Seperti mana Ayub, tetap kokoh. Ayub itu susah loh saudara, putus asa. Ayub tetap kokoh. Sekalipun istrinya bilang, hai, istrinya ngomong apa? Tinggalkanlah Tuhan, matilah kamu. Sakit hatinya Ayub. Tetapi Ayub tetap didapati, tetap beriman, tetap kokoh di dalam Tuhan. Ya saudara, apa alasan orang yang tetap bertekun dalam iman, yang mencari Tuhan? Ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-20. Di situ apa dikatakan saudara? Ayatnya yang ke-20 dan dalam pembacaan apa Kolose ya saudara. Dalam Kolose tadi berapa? Kolose 1 ayat yang ke-20. Apa alasannya orang yang bertekun dalam iman dan yang mencari Tuhan? Itulah alasannya ayat yang ke-20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi kita selalu sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Di depan kita inilah Tuhan selalu memperdamaikan kita melalui sakramen
perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara, ya, dalam perjamuan kudus kita selalu diingatkan betapa besarnya kasih Tuhan yang sudah memperdamaikan kita, ya, memperdamaikan kita dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, mari caranya adalah kita tetap teguh, tidak goyang, ya. Semakin kita bertekun akhir-akhir zaman ini, marilah kita semakin bertekun. Kalau kita melihat situasi, kabar-kabar berita, sepertinya kita mengerikan, ya saudara, ya. Sesuatu yang mengerikan. Aduh, bagaimana kalau terjadi di kota saya? Aduh, bagaimana kalau terjadi dalam rumah tangga keluarga saya? Saudara, tetapi kalau kita tetap bertekun dan tidak goyang, teguh di dalam Tuhan, apapun situasinya, Tuhan izinkan, Tuhan akan melihat sampai di mana sejauh besar dan iman kita. Tuhan akan tetap, janjinya adalah ya dan amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, selalu ada persekutuan dengan Tuhan melalui kita berdoa, melalui kita membaca firman Tuhan, selalu kontinu, saudara. Itulah yang membuat kita bisa tetap bertekun dan tetap teguh di dalam iman. Amin. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi Allah Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian itu Roh Kudus. Saya selalu lupakan dengan apa Gus tadi Gus programnya. Oh, aku buka hati, ya. Ku buka hatiku untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Roh-Mu yang hidup, kita akan buka hati kita mempersiapkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita supaya iman kita menjadi kuat dan kokoh. Aku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hari yang
firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita menguji diri kita, apakah kita tetap di dalam iman kepada Yesus, apakah kita tetap di dalam kasih karunia-Nya, apakah kita masih tetap percaya kepada Dia. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pengharapan baru bagi kita tentang iman kita kepada-Nya. Kita yakin dan percaya Dia adalah Allah dan Tuhan Yesus yang bangkit, memberikan pengorbanan bagi kita di atas kayu salib. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kita tentang iman, tentang kasih dan karunia kita. Ketika Tuhan boleh kami lalui mendapatkan ujian-ujian dalam dunia ini, oleh iblis menggoncang iman kami, tetapi kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini kami tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus adalah pengharapan. Injil adalah kebenaran. Injil adalah yang memerdekakan kami dari segala dosa. Injil adalah yang menunjukkan kebenaran terhadap kami. Firman yang hidup yang memerdekakan kami, yang memberitahukan kebenaran tentang kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang selalu percaya mengandalkan dalam segala hal. Ya Tuhan, sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus. Pengorbanan adalah tubuh-Mu di atas kayu salib, darah tertumpah bagi kami untuk pengampunan dosa. Biarlah kami mengampuni terhadap sesama kami. Ada barang sesuatu yang menjadi penghalang berkat Tuhan dalam rumah tangga kami, dalam gereja kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mohon kepada suami dan istri, kepada anak-anak kami, pada sesama kami. Ada sesuatu hal yang menghalangi berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, kami melepaskan pengampunan. Karena ketika kami Tuhan berdoa, biarlah pengampunan yang turun di atas kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kuduskan layanan setiap kami, hamba-Hamba-Mu yang melayani, yang menjalankan perjamuan kudus. Bahkan kami sedang jemaat Tuhan yang menerima perjamuan ini. Biarlah kami Tuhan menerima terus dengan firman. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Gembala, apakah kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan kami banyak berkati melalui pembawaan dan perbuatan dari setiap hamba-Mu. Terima kasih, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan berdoa. Kita akan menaikkan pujian ini sekali. Roh yang hidup. Jiwaku tenang bersama
pertahankan dirimu yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah saudara yakin bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji oleskan itu dengan iman, ya saudara ya. Bapa dalam surga, saat ini kami mengangkat cawan anggur yang sudah diberkati. Kami yakin dan percaya melalui sakramen perjamuan kudus ini ada mujizat yang terjadi bagi kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi masalah persoalan pergumulan Tuhan lepaskan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan ada dan terjadi dalam hidup kami. Kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,